Pengertian ketenagakerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu, sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Pengertian tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pengertian angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja atau 15 tahun hingga 64 tahun, baik yang telah bekerja maupun yang belum bekerja. Yang bukan angkatan kerja adalah penduduk yang dianggap tidak mampu dan tidak mau untuk bekerja walaupun ada permintaan pekerjaan. Dalam buku Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Agus Mindah 2010 menyebutkan 4 golongan yang bukan angkatan kerja. Pertama, golongan yang sedang bersekolah. Kedua, ibu rumah tangga. Ketiga, orang yang berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Keempat, pengangguran sukarela. Jenis-jenis tenaga kerja. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memperoleh keahlian dan keterampilan pada suatu bidang tertentu dari sekolah atau pendidikan baik formal maupun non-formal. Contoh, dokter dan guru. B. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memperoleh keahlian dan keterampilan pada suatu bidang tertentu dari pengalaman. Contoh, montir dan koki. C. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contoh, kuli bangunan dan pembantu rumah tangga. Masalah ketenagakerjaan. Pertama, kualitas tenaga kerja yang rendah. Kedua, jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Ketiga, tenaga kerja yang tidak tersebar secara merata. Keempat, pengangguran. Upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Pertama, menyiapkan tenaga-tenaga ahli di masyarakat dengan menyediakan pendidikan formal. Kedua, meningkatkan kesehatan dan memperbaiki gizi penduduk. Ketiga, mengadakan pelatihan tenaga kerja. Keempat, memberikan pelatihan keterampilan kepada para pencari kerja yang sedang mencari kerja. Pengertian. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja kesepakatan atau peraturan perundang-undangan. Upah minimum regional UMR. Upah minimum regional adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada para pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Komponen-komponen yang terdapat di dalam upah. Komponen yaitu upah pokok dan tunjangan. Besarnya upah pokok minimal 75% dari upah pokok ditambah dengan tunjangan tetap, upah kerja lembur. Apabila seseorang karyawan bekerja lebih dari waktu kerja tersebut, berarti ia bekerja di waktu lembur. Perhitungan upah lembur per jam berbeda-beda tergantung upah yang diterimanya. Apabila upah terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap, maka dasar perhitungan upah lemburnya 100% dari upah yang diterimanya. Kompensasi. Dalam buku Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia Handoko 2013, kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Macam-macam kompensasi. Pertama, kompensasi langsung terdiri atas upah, gaji, dan insentif. Kedua, kompensasi tidak langsung terdiri atas asuransi, pesangon, tunjangan pensiun, tunjangan hari raya, kompensasi lembur, kompensasi cuti, pakaian dinas, dharma wisata, lingkungan kondusif, pengakuan hasil karya. Tujuan administrasi kompensasi. Pertama, memperoleh personalia yang qualified. Kedua, mempertahankan para karyawan yang telah ada. Ketiga, menjamin keadilan.
Keempat, menghargai perilaku yang diinginkan. Kelima, mengendalikan biaya-biaya. Keenam, memenuhi peraturan-peraturan legal. Tantangan yang mempengaruhi kebijakan kompensasi. Pertama, penawaran dan permintaan tenaga kerja. Kedua, serikat pekerja. Ketiga, produktivitas. Keempat, kesediaan untuk membayar. Kelima, kemampuan untuk membayar. Keenam, berbagai kebijakan pengupahan dan penggajian. Ketujuh, kendala-kendala pemerintah. Pengangguran adalah orang atau angkatan kerja yang belum bekerja atau sudah bekerja tetapi belum penuh. Tingkat pengangguran adalah presentase orang atau angkatan kerja yang belum bekerja atau sudah bekerja tetapi belum secara penuh. Jenis-jenis pengangguran. Pertama, pengangguran terselubung adalah pengangguran yang kelihatan bekerja tetapi sumbangan yang ia berikan terhadap perekonomian sangat kecil. Kedua, pengangguran terbuka adalah orang-orang yang berada dalam usia kerja dan berkeinginan untuk bekerja tetapi belum mendapatkan pekerja. Ketiga, pengangguran friksional adalah pengangguran yang disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan orang untuk mencari pekerjaan. Keempat, pengangguran struktural adalah pengangguran yang disebabkan karena kekakuan upah dan penjatahan pekerjaan. Dampak-dampak pengangguran. Pertama, timbul banyak tindak kriminal. Kedua, banyak bermunculnya tunawisma. Ketiga, banyak bermunculnya usaha-usaha informal. Yang keempat, menyebabkan terganggunya lalu lintas banyak bermunculan. Kelima, menimbulkan kerawanan sosial dan menjadi beban sosial. Cara mengatasi dampak-dampak pengangguran. Pertama, kebijakan kontrol populasi. Kedua, kebijakan mengurangi migrasi dan desa ke kota. Ketiga, penggunaan teknologi yang tepat. Keempat, mengurangi penyimpangan harga faktor produksi. Nama anggota. Pertama, Amelia Fitriani. Kedua, Vivi Lovita. Ketiga, Ikvini Aulia Akika. Keempat, Irgi Tabiana. Kelima, Ririn Riana. Keenam, Nafa Esa Putri. Ketujuh, Zahra Fasya Triana.